just now, what can you do? Jadi dia harus tetap bayar itu ya, yang dari 15 ke 31 itu different lah ya kontraknya gitu ya. So this example, you guys can see it yourself. cuti ya. Oh, different ya. Okay. So we will now talk about holidays now. So there are 3 types of holidays: rest days, statutory holidays, and your annual leave. Nah, sekarang pindah ya, pindah ke topik berikutnya yaitu tentang hari libur. Hari libur ada 3 hari libur yang sesuai aturannya. Yang pertama hari istirahat yang seminggu sekali, terus yang kedua statutory holiday atau libur resmi atau libur nasional atau libur tanggal merah. Kemudian yang ketiga cuti tahunan. So if you're under a continuous contract, then you're entitled to these 3 holidays. Continuous contract means you have worked, you have employed for at least 18 hours per week for 4 weeks. Oke, ingat baik-baik ya. Ini hanya berlaku kalau kita ada di situasi continuous contract, artinya kontrak yang berkelanjutan. Ingat baik-baik ini penting juga nanti salah paham. Kontrak berkelanjutan itu berarti kita sekurang-kurangnya bekerja 18 jam dalam 1 minggu selama 1 bulan, selama 4 minggu berturut-turut. Ya, 18 jam per minggu itu kan berarti kalau dibagi 7, 1 harinya kan cuma berapa jam? Kalau 18 jam per minggu, 1 harinya kan cuma kurang lebih 1 jam, ya, 1 jam, 2 jam lah ya, 3 jam kurang lebih kan. Nah, kalau misalnya selama 1 minggu, selama 4 minggu berturut-turut, kita sudah memenuhi itu, berarti itu namanya kita sudah berada di bawah kontrak yang berkelanjutan. Kalau bulan berikutnya putus kontrak itu udah tertipu, hari-hari itu udah tertipu. So a rest day mean within every 7 days you get 1 day off. But then do you guys know what if during that 7 days there is a statutory holidays? Then does this satisfy your rest day? Nah, sekarang gini ya, ada pertanyaan. Kan 1 minggu itu 1 kali libur kan, 1 hari istirahat dalam 1 minggu. Harinya terserah kan, ada kesepakatan bersama. Nah, kalau misalnya dalam 1 minggu itu tiba-tiba ada libur tanggal merah di tengah, libur tanggal merah atau gampang gini deh. Ada libur tanggal merah yang teman-teman biasanya libur hari Minggu nih, hari Minggu. Terus tiba-tiba di hari Minggu itu ada libur tanggal merah. Apakah ini hari istirahat kita, hari libur kita, atau hari libur resmi yang mana yang berlaku? Libur istirahat. Some say it's a statutory holiday, some say it's a rest day. No, it's a statutory holidays only. So it's like during Monday to Sunday, Thursday is a statutory holiday, then it does not count as your rest day. But if it is fell on Sunday, Oh, fall on Sunday. then the rest day is also Sunday. Ya. No, then it's Monday is your rest day, for example. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada di hari Minggu itu tiba-tiba ada tanggal merah, berarti itu hari Senin, 1 hari setelahnya itu dianggap hari istirahat. Jadi yang berlaku itu adalah kalau dalam minggu itu ada tanggal merah tentang hari libur resmi, berarti itu yang jadi hari libur itu hari libur resmi itu yang berlaku kayak contoh hari ini aja benar. Nah, hari ini berarti geser ke besok tanggal merah hari istirahatnya. Geser ke belakang. Besok itu kita istirahat. Is it today Saturday? Yes, tomorrow still holiday. Tomorrow, ora saiki pas minggu. Jadi nggak boleh dijadikan contoh loh. Iya, memang pas kebetulan hari Seninnya memang tanggal merah. Nah, iya, betul. Kayak yang kemarin tanggal 1, 2 Ya, itu. bukan Oktober. Oke, understand. So your employer actually gets to decide which day you should rest on. Nah, ini biasanya majikan ya, yang secara hukum memang majikan yang menentukan hari apa harus hari istirahatnya. Hari istirahat ini maksudnya seminggu sekali kan? Dari itu majikan yang menentukan ya. If your rest day is the same, for example, this month you rest on every Sunday, then your employer doesn't have to inform you every time. But then if there is a change, like this week you rest on Sunday, next week you rest on Monday, then
your employer has to inform you the schedule at the start of each month. Oke. Jadi kalau itu saat itu liburnya tetap setiap sepanjang tahun atau satu kontrak itu liburnya tetap hari Minggu, hari istirahatnya, maka nggak perlu ada pemberitahuan lagi dari majikan. Tapi kalau majikan misalnya bilang, jadi cuma pemberitahuan di awal aja kan sekali, kamu liburnya hari ini ya, oke, dan itu terus. Tapi kalau misalnya majikan bilang liburnya nanti ganti-ganti ya setiap bulan karena saya juga ada perlunya ini, maka majikan itu wajib memberitahukan pekerja setiap awal bulan. Jadi misalnya, oh bulan ini kamu nanti libur hari Kamis saja. Jadi setiap awal bulan ya sekarang. Bulan depan nanti kamu beda ya, ganti ya liburnya hari Jumat atau hari So your employer cannot force you to work on a rest day unless under these situations. Oke, ini juga kalau namanya lagi hari libur, hari istirahat, majikan nggak boleh maksa pekerjanya untuk bekerja, kecuali ada beberapa situasi. So your employer have to give you rest day if you work on the rest day within 30 days after the original rest day or within the same month before the original rest day. Nah, jadi majikan kalau misalnya minta tolong untuk melakukan sesuatu, dia harus ngasih lagi libur yang pengganti, ya libur pengganti itu dalam periode waktu yang di dalam 1 bulan itu harus diganti, dikasih. Do you guys know whether if you work on rest day you will be paid or not? Kalau kerja di hari istirahat dibayar apa enggak? Kan dibayar. Dibayar. Mas payment. Is it the law? Apakah itu sesuai hukum? So it's not the law. So it's subject to the agreement between you and the employer. Tidak ada ya, tidak ada apa di dalam hukum tidak ditulis bahwa majikan bayar. Cuman itu berdasarkan kesepakatan antara majikan. Jadi kan dihitung 1 hari biasanya. Iya, iya. Kesepakatan antara majikan. Kan sometimes we also kasihan kayak gitu. Because sometimes they also feel they don't help with the employer, need their help. So that's your agreement. But if you want to get paid, make sure it's written down and it's consented by both you and your employer. Jadi itu namanya memang kesepakatan. Tapi kalau mau itu dijadikan persetujuan bersama, ya tulis aja secara tulis dan disepakati oleh kedua pihak. So how to calculate it? It's actually similar to how you calculate your monthly salary. So you can take a look at yourself. Jadi cara menghitung, misalnya nih ya, majikan bilang, kamu gak usah libur ya, saya bayar aja. Nah, oh ya udah bayar berapa, kira-kira berapa hitungannya. Sebenarnya bisa dihitung berdasarkan sama dengan cara menghitung gaji bulanan ini. Gaji bulanan dibagi jumlah pada hari bulan itu. Jadi berarti kan kalau So this is the schedule of the statutory holidays. So starting from next year, it would be 14 days of statutory holidays. next year. Yeah, 2024. Oh. Ini jadwal-jadwal libur ya. Yang tahun depan itu ada 14 hari. 2024 nambah berarti kan? So Okay, because yeah, you get one day, right? From next year, yeah. Jadi tiap tahun itu ada satu. So they ask is F1 every year. oh, no. You see? I wanted to. Get off work. Tahunnya kan lompat ya. Tadi masuk. Saya boleh kali ya. Ay, boleh mas boleh. Nggak apa-apa. I think oh dia can take this one. No need to give the previous condition. Only one left so they can say. Oh ini ada. Jadi ini
can you go back? Because Oh, they yeah. all curious why. They're so concerned about holidays. Ini nggak tahu ya, pokoknya menurut pemerintah lah. Jadi artinya tahun berlakunya ini kan dia agak otomatis tambah 22 tahun ya, baru ada lagi tambahan 1 hari. Nggak ada kepastian kenapa dia akan begini, nggak ada kepastian. Nggak ada yang ini pasti bahwa alasannya ini loh, tapi nggak tahu ya pemerintah. Baru mulai tahun kemarin kan yang 13 Juli. Ya, Biasanya kan 12. ya, ya. Oke ya, Oke nggak apa-apa belum sampai waktunya. I say like still now is 2020. Yeah. 26. Yeah. True. So, if your employer can actually decide to give you an alternative holiday within 60 days before or after the original statutory holiday. So they want you to work on Saturday. Oke. Nah, ini ada aturannya juga ya. Kalau untuk yang tanggal merah liburan resmi itu atau nasional itu majikan tuh harus kasih dan misalnya teman-teman disuruh aja, maka libur pengganti itu harus jatuh dalam 2 bulan.